Terorisme tidak recommended by Islam. Terorisme tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kelompok saudara kita sendiri yang rajin membid'ah-bid'ahkan, mengkafirkan, memusyrikan. Contohnya nih maulid nih. Mereka bilang apa nih? Bid'ah, terus musyrik, masuk neraka nih, semua masuk neraka nih. Hadirin wal hadirat, tentunya telah banyak kita dengar mengenali maulid ini dari para kiai kita, penceramah kita. Barangkali saya ingin mengingatkan kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, bahwa akhir-akhir ini memang ada ancaman, bukan hanya akidah Islam khususnya, tapi untuk bangsa Indonesia, terutama dasar negara kita Pancasila. Ada ancaman dari radikalisme kiri dan radikalisme kanan. Apa itu radikalisme kiri? Pertama, sekularisme. Yang kedua, liberalisme. Yang ketiga, pluralisme. Apa itu sekularisme? Yaitu satu gerakan yang ingin memisahkan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan agama. Indikasinya, 2-3 tahun yang lalu kita pernah dihebohkan oleh satu rancangan undang-undang yang bernama HIP, Haluan Ideologi Pancasila, di mana di sana Pancasila diperas menjadi Trisila, diperas menjadi Ekasila alias gotong royong, dan notabene menghilangkan core dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jelas sekali ini ingin melenyapkan nilai agama dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang namanya liberalisme, upaya-upaya menggolkan pernikahan sejenis tidak pernah berhenti, agar rancangan undang-undang yang menghalalkan pernikahan sejenis sampai sekarang terus diperjuangkan. Dan liberalisme juga kemudian mengimbas kepada pluralisme, menyama-nyamakan agama. Pluralitas itu adalah sunatullah. Allah lah yang menciptakan perbedaan di antara kita, tapi pluralisme, menyama-nyamakan agama, ini tentunya sesat menurut para kiai. Saya bukan kiai, saya penyanyi. Mereka coba menyimpangkan tafsir dari Al-Quran, Suratul Baqarah ayat 82. Apa itu bunyinya? Ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah wal yaumil akhir wa aqimas wa amilus shalihat falahum ajruhum 'inda rabbihim wa lahum la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, para sabiin, yaitu penganut agama bukan agama langit, kalau mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dan mereka beramal saleh, maka mereka akan mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka tidak merasa takut dan tidak merasa duka cita. Ini ditafsirkan oleh mereka bahwa semua agama sama, semua agama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, alias semua agama masuk surga. Padahal di sana ada dikatakan alladzina amanu, yang beriman kepada Allah. Apa itu iman? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Dan mereka orang-orang bertawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu alladzina yuqimuna shalah. Mereka yang mengerjakan salat. Saya mau tanya, apakah Yahudi sholat? Apakah Nasrani sholat? Apakah Sabi'in sholat? Samakah Islam dengan yang lain? Samakah? Qala ta'ala inna dina 'indallahil, agama di sisi Allah adalah Islam. Kenapa? Selain Islam dikatakan kafir. Kenapa? Kafir artinya menutup, menolak, menutup firman-firman Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam tidak bisa dikatakan kafir karena kita umat Islam semua menerima apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul amana billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Katakanlah ya Muhammad, katakanlah hai orang Islam, bahwa kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi kita, yaitu Al-Quranul Karim. Kita beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan seluruh keturunannya. Dan kita beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat. Kita beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Isa, yaitu Injil, tentunya yang murni. La nufariqu baina ahadin minhum, dan kita umat Islam tidak membeda-bedakan para nabi. Itulah sebabnya tidak ada yang ditutupi oleh umat Islam. Tidak ada yang ditolak oleh umat Islam. Tidak ada yang dikafiri oleh umat Islam. Maka Islam tidak bisa disamakan dengan kafir, karena tidak ada yang kita kafiri. Faham kira-kira? Lalu Allah melanjutkan subhanahu wa ta'ala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengambil selain Islam sebagai agama, fala yuqbala min, tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Umat Islam bukan kita? Alhamdulillah, nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Radikalisme kanan, apa itu? Tentunya terorisme. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merekomendir gerakan teroris. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang manusia yang tidak berdosa, maka sama saja dia telah membunuh seluruh manusia. Terorisme tidak recommended by Islam. Terorisme tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kelompok saudara kita sendiri yang rajin membid'ahkan, mengkafirkan, memusyrikan. Contohnya nih maulid nih. Mereka bilang apa nih? Bid'ah, terus musyrik, masuk neraka nih, semua masuk neraka nih. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa orang musyrik. Jadi kalau maulid ini musyrik, ini semuanya masuk neraka nih. Betul?
Mereka menafsirkan satu hadis yang berbunyi begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar penjelasan kitabullah Al-Quranul Karim, sebaik-baik bimbingan Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Hadis. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan merubah-rubahnya. Jadi yang dimaksud bid'ah dhalalah, merubah Al-Quran dan hadis. Bid'ah dhalalah adalah merubah syariat. Saya mau tanya sekarang, Maulid itu syariat apa bukan? Syariat apa bukan? Bukan. Maulid itu ibadah apa bukan? Bukan. Maulid ini muamalah, budaya, tradisi. Yang dimaksud kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, yang merubah-rubah, memperbaharui syariat. Misalnya begini, sholat 5 waktu dirubah jadi 3 waktu. Misalnya berhaji ke Mekah diganti sama ke kalender. Puasa bulan Ramadan diganti sama bulan Muharram misalnya. Ini merubah syariat, berubah akidah. Inilah dikatakan bid'ah dhalalah finnar. Relevan dengan hadis Nabi yang lain, man fasaral Quran wal hadis bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang merubah-rubah Quran dan hadis, menafsirkan dengan kepentingan pribadinya, maka sama saya dengan memesan tempat di neraka. Na'udzubillahi min. Jadi ini muamalah. Dalam hal muamalah Rasulullah bersabda, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Faham? Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fil Islam fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang melakukan tradisi negatif, budaya-budaya negatif, maka dia akan mendapat dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Sekarang saya mau tanya, Maulid ini negatif apa positif? Maulid ini baik atau buruk? Maulid ini manfaat atau mudarat? Jadi berpahala. Amin Allahumma. Kalau yang dimaksudkan kullu bid'atin dhalalah termasuk budaya, karena maulid, tahlilan itu budaya bukan syariat. Kalau yang dimaksud bid'ah dhalalah itu budaya, maka naik motor juga bid'ah, televisi juga bid'ah, HP juga bid'ah. Faham? Faham? Nah, dalam kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan terpancing untuk bisa dipecah belah, karena semua hal-hal yang kontroversial dalam Islam ini sangat kemungkinan ada satu arsitek untuk mengadu domba umat Islam. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Betul. Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Baca kunut dan tidak baca, semuanya benar. Betul. Berbeda rakaat tarawih, semuanya benar. Yang enggak benar, yang enggak sembahyang.
tahlilan dan tidak tahlilan jangan masalahkan, maulid dan tidak maulid jangan masalahkan, ukhuwah harus diwujudkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kau hai umat Islam, jangan bercerah belah, jangan berpecah belah. Paham? Tidak ada izzul Islam wal muslimin tanpa ukhuwah Islamiyah. Tidak ada izzul Indonesia wal Indonesian tanpa ukhuwah Islamiyah. Tidak akan ada wujud persatuan Indonesia sebagai sila ketiga kalau umat Islam belum menjadi bersatu seluruhnya. Betul? Betul. Wahai umat Islam yang terlanjur tersesat jalan, kembalilah pada jalan yang digariskan Tuhan. Wahai umat Islam, jangan kita diadu domba. Wahai umat Islam, jangan kita dipecah belah. Kita enggak bisa maju kalau tidak bersatu. Kita jalan di tempat kalau selalu berdebat. Fikirkanlah rame-rame yuk, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Oke? Faham? Jadi mari rajut ukhuwah Islamiyah. Dengan yang bertentangan gak usah berantem, jangan diserang, jangan. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mu'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhan dengan cara yang baik dan nasihat yang baik. Wajadilhum, berdebatlah dengan mereka. Wajadilhum, dialoglah dengan mereka. Billati hiya ahsan, dengan sebaik-baik cara. Mari kita saling watawasau bil haqq watawasau bis sabr, sehingga terwujudlah ukhuwah Islamiyah. Hal-hal yang bersifat furu'iyah jangan dibesar-besarkan. Sejauh rukun Islamnya 5, rukun imannya 6, minimal dalam koridor madzhabul arba'ah, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, yuk kita rekat ukhuwah Islamiyah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Mengenai maulid ini, Kiai masih bisa terus. Bismillah. Ini soalnya ada Kiai Nur Fadilah ini, Masya Allah, ditunggu umat ini. Izin Kiai. Zatile lagu gue bagus-bagus, acak-acak nih. Ya kan? Oke. Mengenai maulid ini, jumlah nabi ini ada 124.000. Berapa? 124.000. Di antara 124.000 nabi terdapat 313 rasul. Nah, semuanya misinya sama, untuk menyampaikan la ilaha illallah. Semua nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW misinya satu, sampaikan kepada manusia jangan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Ini misinya sama. Cuman bagi nabi kita ada spesifikasinya. Di samping menyampaikan kalimat tauhid, beliau ditugaskan untuk memperbaiki akhlak. Inama bu'ithu liutamima makarimal akhlak, sebagaimana disabdakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa itu akhlak? Apa itu akhlak? Kalau bahasa Inggris bilang attitudes. Kalau bahasa Indonesia bilang kelakuan. Kalau bahasa Betawi bilang lagu. Lagu lo perak. Perak tuh perak.
beras maur yang murah. Lagu lo perah, lagu lo tengik. Nah, secara orientatif akhlak ada tiga. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada tanaman dan hewan alam. Secara kualitatif akhlak juga ada tiga. Pertama akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Yang kedua akhlakul ammah, akhlak yang standar, yang biasa. Yang ketiga akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlakul karimah kepada sesama manusia, akhlakul karimah kepada hewan dan tanaman. Ini yang harus kita teladani, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Nabi terdapat keteladanan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Bagi orang-orang yang rindu pengen ketemu Allah, bisa niru akhlak Nabi. Bagi orang-orang yang pengen bahagia di akhirat, masuk surga, bisa berakhlak kayak Nabi. Bagi orang-orang yang sering mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah bisa melakukan akhlak Nabi, walaupun secara minimalis, tapi paling tidak mengacu kepada akhlak Rasulullah SAW. Nah, dengan maulid ini tentunya kita berharap kita semua mampu menciptakan akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlakul karimah kepada sesama manusia, anak sama bapak, bapak sama anak, istri sama suami, suami sama istri, dengan tetangga, dengan sebagainya, seluruh manusia yang Islam, yang kafir, tunjukkan akhlakul karimah. Juga kepada hewan dan tanaman, Nabi berakhlak kepada tanaman, Nabi berakhlak kepada hewan. Ini yang harus kita teladani sejauh kita ingin berjumpa dengan Allah, sejauh kita ingin bahagia di akhirat. Maka tidak ada cara lain kecuali menteladani akhlak Rasulullah SAW. Mau nyanyi sekali lagi boleh? Sekali boleh, tapi sekarang mesti pakai kur. Oke? Oke? Ya. No music. Kalau pakai musik ntar tanggal 11 aneh datang ke rumah ente semuanya. Jam 8 ente tunggu, aneh datang ke rumah ente masing-masing. Aneh nyanyi sehabis-habisnya. 11 di Indosiar. Oke ya. Dalam berbicara harus memakai akhlaknya rame-rame. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai. Manusia mulia hanyalah dengan, manusia kan hina kalau tidak harta dan jabatan, tak menjadi ukuran. Betul? Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Betul. Akhlak membedakan manusia dan hewan, karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas, tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Tam daram 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 dam, tam daram daram dararam, tam daram daram dararam, dam daram daram dararam. Dalam pergaulan harus memakai, di dalam perjuangan harus memakai, dalam pemerintahan harus memakai. Kehidupan indah hanyalah dengan, kalau tak berakhlak negara jadi rusak. Betul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله وملائكته يصلون